Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabatku dimanapun kalian berada yang selalu dirahmati oleh Allah mudah-mudahan, dan mudah-mudahan juga selalu dikaruniai kesehatan zahir batin, kuat iman Islam hingga sowan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala kelak. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada akun Putri Jazila yang mana dianya menyatakan, atau ini bisa kami anggap sebagai curhatan pribadi karena cukup panjang tulisannya di kolom komentar kami, yang pada dasarnya sahabat kita Putri Jazila menghadapi satu kenyataan, inginnya menolong sesama, inginnya menolong teman, karena mungkin pada waktu itu teman yang bersangkutan sedang dalam kondisi terpuruk sehingga membutuhkan suntikan dana. Yang ini tentu saja kemungkinan berkaitan dengan keterangan kami beberapa waktu yang lalu mengenai bahwa dalam beberapa kondisi bentuk menolong seseorang tidak harus berupa memberi atau mensedekahi, tapi kadang justru ada perkara yang lebih diharapkan bila mana kita tidak mampu atau tidak bisa memberikan bantuan yang berupa pemberian dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan, terutama yang berkaitan dengan modal orang lain, yaitu dengan cara memberikan pinjaman hutang atau memberikan pinjaman modal. Namun teman-teman sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang niatan baik untuk menolong sesama justru oleh orang lain pada saat itu mungkin sangat dianggap sebagai seorang malaikat yang begitu luar biasa. Namun terkadang ketika ada kesuksesan sudah menghampiri, pertolongan yang dulunya dianggap satu hal yang luar biasa, tapi kadang mudah dilupakan begitu saja. Namun sekali lagi, tidak semua orang punya pikiran semacam itu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ingin menyampaikan satu sabda dari baginda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah menyampaikan bahwa man akhadha amwalan nas yuridu adaaha addallahu anhu wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahullah. Kata baginda Rasul, barang siapa yang mengambil, dalam hal ini berhutang atau meminjam harta benda milik orang lain, meminjam uang orang lain, hutang kepada orang lain, kok dengan tujuan untuk membayarkannya dan mengembalikannya saat dia mampu, maka Allah akan memberi kemampuan baginya untuk membayarkan betul hutang-hutang tersebut. Namun bila sebaliknya, barang siapa yang menghutang, meminjam barang harta milik orang lain, dalam hatinya sudah ada niatan dalam tanda kutip busuk, artinya dia memang sengaja ingin meminjam dan berhutang tanpa akan mengembalikan sampai kapanpun, maka ingat, Rasulullah memberikan satu peringatan bahwa katanya Rasulullah atslafahullah, maka Allah akan merusakkan dia, Allah akan menghancurkan dia dengan cara Allah tentu saja. Teman-teman sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini satu peringatan keras bagi kita, di mana pada satu saat, pada satu kondisi kita mungkin membutuhkan bantuan orang lain, baik itu yang berupa pemberian, baik itu yang berupa bantuan tenaga, dan terlebih bantuan hutang piutang semacam ini. Maka jangan sekali-kali kalian semua, kita semua punya perasaan, punya niatan sekecil apapun untuk tidak mengembalikannya, karena ancaman Rasulullah jelas Allah yang akan menghancurkan kehidupan kalian. Oleh karena itu sangat dianjurkan dalam agama kita, karena prinsipnya tolong menolong. Bila kita yang ditolong, satu saat kita sudah mampu mengembalikan apa yang ditolongkan yang berupa hutang piutang, maka wajib bagi kita untuk segera mengembalikan dan membayarkan hutang kita, dengan catatan bila temponya sudah jatuh dan kita mampu untuk membayarkannya. Jangan sekali-kali ada niatan khianat sekecil pun dalam hati, karena sekecil apapun yang terbersit di hatimu, Allah selalu memandang, Allah selalu melihat dan mencatatnya kelak.
Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk akun Putri Jazilah, ketika Anda panjenengan sudah bisa merasakan perasaan yang legowo, artinya mau dan bersedia dengan kerendahan hati untuk ikhlas membiarkan dana segar yang kemarin atau beberapa waktu lalu panjenengan Anda berikan kepada teman Anda yang sangat membutuhkan itu, kok saat ini memang belum dikembalikan, dan bahkan Anda curiga tidak akan mengembalikan dia. Kalau memang panjenengan ikhlas, maka panjaran Allah, maka pahala Allah, ganjaran Allah yang begitu luar biasa, yang begitu besar akan diberikan kepada Anda. Karena apa? Karena dulu Anda membantu dengan cara memberikan hutang, meminjami beberapa nominal uang. Itu satu pertolongan sendiri, satu bentuk ta'awun tersendiri yang fadilahnya sudah hebat. Tapi bila saat ini Anda mau mengikhlaskannya, betul-betul tulus mengikhlaskannya, maka tidak ada sesuatu yang hilang dari diri Anda. Karena apa? Allah menjanjikan kebaikan-kebaikan yang jauh lebih besar di masa yang akan datang. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ketika memang kita mau dan mampu memaksa hati kita sedikit demi sedikit untuk melegakannya, mengikhlaskannya. Namun bila tidak, tetap jaga hati, tetap jaga pikiran, jaga lisan, jaga tangan kita. Jangan sampai meskipun kita belum ikhlas, terus berharap satu saat akan dibayarkan. Jangan sekali-kali kita mengumpat, kita melakukan atau mengeluarkan satu kata-kata yang mengandung sumpah serapah kepada teman kita yang dulu kita bantu tersebut. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau memang mampu dan mau mengikhlaskan, itu akan jauh lebih hebat, lebih luar biasa. Tapi kalau memang belum bisa mengikhlaskan, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar teman yang sudah kita anggap saat ini mampu itu dibukakan hatinya untuk segera mengembalikan kewajibannya yang hingga kini masih belum dibayarkan. Dan satu pelajaran dari apa yang dialami oleh teman kita, sahabat kita, mengenai hutang atau bantuan yang ternyata sulit untuk kembali adalah bila mana kita melakukan niatan baik untuk membantu teman, terutama yang berkaitan dengan uang, dengan harta benda, dan dengan akad hutang, dengan akad kordu, maka hendaknya seperti yang dituntunkan oleh Al-Quran, kita catat atau kita bikin satu kepercayaan, satu hitam di atas putih, atau apapun bentuknya, yang dengan itu semua akan meminimalisir kemungkinan adanya khianat dari kedua belah pihak. Ini penting, karena apa? Berkaitan dengan hakul adami, dengan hak sesama manusia yang akan berat nanti hisabnya di yaumul kiamah. Banyak cara, bisa dengan menggunakan metode gadai. Artinya apa? Ada satu jaminan, atau paling tidak sekali lagi ada perjanjian, ada hitam di atas putih, ada saksi yang menyaksikan di atas materai mungkin tentang terjadinya satu akad hutang piutang tersebut. Sekali lagi dalam rangka meminimalisir terjadinya khianat di kemudian hari. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.